Noli kalau hasalit magkampeng mabedural, hansi mahuet na usya sa alekat. Haimlon. Hemluin. Bapa mama hemluin ok. Bila kamu menginginkan saya untuk pergi ke tanah musuh, maka saya merasa senang. Bila tidak, maka bagaimanapun saya tetap pergi. Walaupun saya tahu bahwa saya hanya akan menyelamatkan satu orang di sana. Dan seperti Abraham, saya tinggalkan rumah dan orang tuaku, kampung halaman, dan Anda sekalian, para kekasihku, dan aku pergi ke seberang, ke tanah yang akan Tuhan tunjukkan kepadaku. Selanjutnya, orang kafir, orang sakit, orang miskin, anak-anak kecil yang berteriak minta roti, telah membuat Yosef Freinademet rela meninggalkan semua ketenangan tentang Sebel, nama kecilnya di kampung bersama keluarga dan teman-teman, ladang dan rumahnya di Oyes, meninggalkan keluarga yang selalu bekerja dan berdoa, yang selalu bersiara bersama sang ayah di musim panas, meninggalkan Brixen semasa ia belajar sebagai siswa seminari hingga menjadi staf pengajar di sana, tentang rumah Mrs. Taylor yang tidak lama ia huni, juga meninggalkan kisah pertemuannya yang singkat dengan Arnoldus Jansen. Ketenangan Jansen di kampung halamannya, yang meninggalkan Brixen dan Steele bukan untuk mencari gelar beato atau pada akhirnya santo, namun cinta Joseph Freinademet kepada orang Cina akan semuanya, akan semua orang yang dikenal di kampung asalnya, semakin membuat ia teguh dan semangat sebagai seorang misionaris. Baginya adalah sebuah keharusan untuk meninggalkan kampungnya untuk membawa Kristus, kabar gembira, atau dalam bahasa Injil Markus, berita Injil. Meninggalkan kampung untuk tidak kembali lagi, bukan karena masalah transportasi, atau bukan karena ia tidak menaruh rasa rindu lagi kepada keluarga dan kampung halamannya. Tetapi Joseph Freinademet sadar bahwa jiwa-jiwa di Cina sedang sangat membutuhkannya. Sakit, penyakit, dan aneka tantangan di Cina tidak membuatnya mundur. Bahkan Joseph Freinademet memproklamirkan dirinya sebagai orang Cina, dan ia rela tulang-tulangnya tergeletak di antara orang-orang Cina tanpa harus kembali ke tanah airnya. Dan kenyataannya demikian. Menjadi orang Cina berarti tidak akan meninggalkan mereka apapun situasinya. Penderitaan dan penyakit orang Cina tidak pernah membuat Santo Joseph Freinademet mundur. Bahkan ia mati karena tertular penyakit tifus. Masing-masing punya peluang dan kesusahannya pada samanya. Ada peluang dan kesusahannya sendiri-sendiri. Tapi yang bisa menjadi benang merah atau jembatan penghubung dari perbedaan zaman ini adalah spirit, semangat kemuritan, semangat kekristenan yang mestinya sudah pasti dan tidak boleh lekang oleh waktu, tidak boleh tergerus oleh arus zaman. Kita masing-masing boleh bertanya diri terkait semangat kemisionarisan kita masing-masing, motivasi, semangat dan cara pandang kita, kelekatan dan keratan kita kepada Kristus, sumber dan tujuan kemisionarisan kita, sehingga walaupun hanya terputar di Biaranenuk dan sekitarnya, waktu lelah dan tidur atau hendak bangun atau kemana saja, yang kita bawa bukan diri kita, melainkan berita Injil, kabar sukacita
sebagaimana Santo Yosef Friedenerz. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, berkaitan dengan semangat kemisionarisan itu, ada kisah menarik dari Santo Yosef Friedenerz. Dikisahkan bahwa ketika berdoa, berlutut dan berdoa secara sembunyi-sembunyi, orang-orang Cina acap kali mengintip Santo Yosef Friedenerz. Itu berulang-ulang, dan memang benar semua itu bukan dongeng dari negeri tirai bambu, tetapi adalah kisah nyata. Kemudian diceritakan ulang bahwa Yosef Friedenerz setiap kali selalu berlutut untuk berdoa. Dari mana Santo Yosef Friedenerz memiliki kemampuan demikian? Pasti satu jawaban tunggal, bukan hanya Friedenerz, tapi juga kita masing-masing mampu atau bisa seperti yang Santo Yosef Friedenerz lakukan atau miliki, bahwa hanya satu pegangan, satu pijakan, bekal dan kekuatan utama, yakni Kristus.